Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas ayah dari Upin Ipin yang kemarin sempat viral karena jutaan orang dibuat nangis karena pertemuan antara Upin Ipin dengan sosok yang dipanggil Abah alias ayah. Walaupun bukan ayah kandung, tapi pertemuan ini dirasa cukup fenomenal. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan informasi apa saja yang Upin Ipin dapatkan soal ayahnya dalam episode ini? Apakah benar ayah Upin Ipin ini meninggal dalam peperangan yang terjadi di Malaysia? Tonton video ini hingga akhir dan bersiaplah. Episode Sahabat Baik Abah yang tergabung dalam season 11 menjadi perbincangan banyak orang. Ini dirilisnya kemarin banget ya guys. Pasalnya Upin Ipin yang sejak kecil ini tidak pernah mengingat wajah dari sang ayah akhirnya bisa melihatnya. Ya, kalian tidak salah dengar. Upin Ipin bertemu dengan ayahnya dalam episode ini, walau hanya lewat sebuah foto. Jadi banyak orang yang berasumsi Upin Ipin ini bertemu dengan ayahnya secara langsung. Padahal dia hanya bertemu lewat foto dari sosok sahabat ayahnya bernama Rosyamnur. Yang bikin nangis adalah Rosyamnur ini emang sahabat dari bapaknya Upin Ipin. Dia membolehkan Upin Ipin untuk menyebutnya Abah alias ayah. Ini adalah pertama kalinya mereka mengucapkan kata Abah pada seorang pria dewasa. Episode ini bukan hanya memberikan rasa haru, tapi memberikan beberapa informasi mengenai ayah dari Upin Ipin. Oke, untuk memahami konteksnya, mari kita ceritakan episode ini yang tanpa kalian sadari, sebenarnya ini merupakan sequel alias kelanjutan dari salah satu episode Upin Ipin di season sebelumnya. Oke, kita langsung masuk aja ke videonya. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, episode Sahabat Baik Abah yang tergabung dalam season 19 ini merupakan kelanjutan dari salah satu episode di season-season sebelumnya. Tepatnya dalam season 17 berjudul Secebis Kenangan Abah yang dirilis pada tahun 2023. Dan penghubung kedua episode ini adalah sebuah foto penting yang memperlihatkan wajah dari Abdul Salam, ayah dari Upin Ipin. Dalam episode Secebis Kenangan Abah, Upin Ipin berusaha untuk menggali informasi mengenai ayahnya lewat album foto yang dimiliki oleh Opah. Opah bercerita bahwa ayahnya memang seorang tentara yang passionate banget. Jadi emang sejak kecil, Abdul Salam ini cita-citanya pengen jadi askar alias tentara di Malaysia. Dan memang sudah tercapai. Sayangnya, Upin Ipin ini tidak pernah bisa mengingat bagaimana sih wajah ayah dan ibu mereka. Termasuk album foto yang dimiliki oleh Opah ini ternyata sudah rusak dan wajah ayah mereka juga tidak terlihat sama sekali. Kemudian mereka memiliki satu foto bapaknya yang lebih mendingan walau wajahnya juga masih tidak terlihat. Dalam foto itu, Abdul Salam nampak berfoto dengan seorang pria yang sayangnya malah wajah pria itu yang wajahnya jelas. Sementara wajah bapaknya tetap nggak jelas. Nah Kak Ros, Upin Ipin sama Opah pun merasa ingat bahwa mereka emang deket nih sama orang yang ada di foto ini. Khususnya Opah yang ingat bahwa orang dalam foto itu memang sahabat baik dari Abdul Salam. Tapi Opah tuh sama sekali nggak ingat siapa namanya. Untungnya Kak Ros yang ingat bahwa orang itu namanya adalah Rosyamnur, seorang aktor yang terkenal di Malaysia. Nah, Upin Ipin percaya bahwa Rosyamnur ini memiliki foto Abdul Salam juga yang wajahnya tuh nggak rusak. Akhirnya mereka memiliki misi untuk bertemu dengan Rosyamnur. Caranya gimana? Dengan merekam video ke Instagram. Untungnya si Ehsan ini punya Instagram kan, dan dia upload video Upin Ipin yang sedang mencari Rosyamnur. Yang ternyata Rosyamnur ini melihat video itu hingga akhirnya dia tergerak untuk menemui Upin Ipin di kampung Durian Runtuh. Masih dari episode yang sama, Rosyamnur akhirnya bertemu dengan Upin Ipin. Namun sayang, saat Upin Ipin ingin menanyakan dan meminta soal foto bapaknya, Rosyamnur ini keburu pergi karena ada urusan. Upin Ipin tidak jadi mendapatkan foto bapaknya. Udah, episode ini berakhir di sana. Kayak gantung banget gak sih? Gak puas gitu rasanya. Hingga pada akhirnya ternyata Leskopek sepertinya emang sengaja membuat ending Secebis Kenangan Abah ini gantung karena ternyata mereka udah mendesain kelanjutan ceritanya di season 19 ini. Di episode yang kemarin viral itu yang Sahabat Baik Abah. Di episode ini Upin Ipin kembali bertemu dengan Rosyamnur yang kali ini emang sedang syuting di kampung Durian Runtuh. Rosyamnur tidak lupa pada Upin Ipin termasuk pada janjinya juga. Saat itu Upin Ipin diajak buat ikut main film ini karena ternyata film ini memang didedikasikan untuk mengenang Abdul Salam. Bahkan karakter yang dimainkan oleh Rosyamnur sendiri namanya adalah Abdul Salam, ayah dari Upin Ipin. Nah makanya Upin Ipin di sini diajak main karena emang cerita di endingnya Abdul Salam ini ceritanya berhasil pulang dan bisa memeluk Upin dan Ipin. Nah disinilah part yang menurut kita emang bisa bikin kita nangis banget. Hal paling pertama adalah bagaimana Upin Ipin yang kesulitan untuk menyebut kata Abah.
Sedih gak sih? Anak yang emang udah ditinggal sama bapaknya sejak kecil dan karena emang tidak terbiasa menyebut kata bapak alias abah, dia jadi sulit untuk mengucapkan kata itu. Lidah Upin Ipin merasa keluh, kaku, tidak bisa menyebut kata itu karena emang mereka nggak pernah mengucapkan kata itu pada orangnya alias pada bapaknya secara langsung. Sedih gak sih? Dan hal yang paling menyedihkan lainnya adalah saat Rosyam Nur akhirnya memberikan foto dari Abdul Salam alias ayahnya Upin Ipin. Ingat kan tadi di ending episode Secebis Kenangan Abah, endingnya kan gantung. Upin Ipin belum sempat mendapatkan foto abahnya dari Rosyam Nur. Nah di episode ini Rosyam Nur ternyata tidak lupa dan akhirnya memberikan foto itu yang memperlihatkan wajah dari abahnya Upin Ipin dengan jelas. Menangislah mereka, seolah pertama kali melihat bapaknya sendiri. Saat foto itu dibawa ke rumah, Kak Ros dan Opa pun juga ikut nangis. Kangenlah mereka sama Abdul Salam. Mau lihat foto yang dipunya di rumah malah rusak, dan sekarang ada foto dengan wajah yang jelas dan enggak rusak. Mereka sangat senang sekaligus terharu. Dan puncaknya adalah saat adegan Upin Ipin memeluk Rosyam yang dianggap sebagai bapak mereka sendiri. Kenapa ini sedih banget? Karena untuk pertama kalinya Upin Ipin ini ya memanggil abah pada orang lain. Dan menurut kita yang paling sedih adalah karena ini tuh apa ya, kayak bisa dibilang sebagai semacam alternate universe kalau misalnya Abdul Salam tuh emang selamat di medan perang atau saat dia bertugas. Nah kalau misalnya hal itu terjadi ya mungkin ini yang akan kita saksikan. Mungkin dia akan pulang dengan merangkul Upin Ipin seperti yang dilakukan oleh Rosyam Nur di ending episode ini. Jadi maksudnya kita tuh kayak ngebayangin ya kalau misalnya ayahnya Upin Ipin ini masih hidup pasti bakalan kayak gini gitu loh. Dan begitulah episode ini berakhir. Jadi emang ini adalah kelanjutan dari episode Secebis Kenangan Abah di season 17. Nah kita ngerasa ini juga masih gantung sih, soalnya sengaja banget episode ini tuh kayak ngasih semacam clue buat ngasih jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita pikirkan. Yaitu, kenapa sih Upin Ipin ini botak? Jadi ternyata di episode Sahabat Baik Abah ini ada salah satu scene tepatnya di sini saat Upin Ipin melihat foto dari abahnya. Mereka tuh penasaran kok bapaknya tuh nggak botak, tapi kenapa Upin Ipin ini botak gitu. Nah si Opa tuh bilang kalau dia tuh punya penjelasannya gitu, tapi kita nggak dikasih tahu kenapa mereka botak. Kan kita jadi penasaran ya, kayak semacam petunjuk bahwa kayaknya episode ini bakal ada kelanjutannya deh gitu. Nah kalau dari pihak Leskopiknya sendiri, mereka kan dulu sempat bilang ya kalau peniadaan rambut di karakter Upin Ipin ini dilakukan karena menghemat budget dan waktu. Nah sekarang kok malah diumbar-umbar lagi, dibahas-bahas lagi, ada apa nih gitu kan. Sebentar lagi kayaknya kita akan mendapatkan kebenaran mengapa Upin Ipin ini bisa botak. Teori yang ada sekarang kan katanya Upin Ipin ini ya mungkin sakit ya sewaktu kecil sehingga membuat mereka harus kehilangan rambutnya. Dalam dunia nyata anak-anak yang menjalani pengobatan tertentu, misalnya ya penyakit yang sangat berat, kadang ya kehilangan rambut. Karena ya dalam cerita ini kedua orang tua Upin Ipin kan sudah meninggal gitu ya ketika mereka masih sangat kecil. Nah beberapa fans berimajinasi atau berteori bahwa mungkin mereka pernah mengalami masa sulit sejak bayi dan akhirnya ya dibesarkan oleh Opa dan Kak Ros gitu. Namun perlu kalian ketahui bahwa teori ini tidak pernah dikonfirmasi langsung oleh pembuat seriesnya. Jadi ini hanya semacam teori konspirasi saja. Ada juga yang bilang karena Upin Ipin ini kan pertama kali dibuat settingannya itu kan di bulan puasa. Nah katanya sih kepala botak itu adalah simbol kesederhanaan dan masa kecil yang polos. Kampung Durian Runtuh digambarkan sebagai desa yang sederhana di Malaysia. Jadi desain karakter yang sangat minimalis dianggap mewakili kehidupan kampung yang tidak rumit. Nah sekarang Leskopek ngasih kita clue nih, bakal ngasih jawaban kenapa si dua botak ini ya botak. Gak sabar sih kenapa mereka bisa botak. Semoga aja nggak lama ya episode penjelasan kenapa mereka bisa botak. Tapi sejujurnya ya kita tuh lebih penasaran sama Abdul Salam sih. Kita kayaknya perlu deh dapat satu episode aja yang menceritakan kehidupan orang tua dari Upin Ipin. Pasti meledak banget sih. Bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bisa bertemu, menjalin asmara, sambil meniti karir, sampai akhirnya mereka menikah. Dan pastinya bakalan sedih banget ketika kita tahu bahwa memang kedua orang tua dari Upin Ipin ini ya bakalan meninggal gitu. Karena kayak tragis aja gitu loh guys. Suaminya tentara, istrinya perawat, tapi pada mati dalam usia muda. Kayak tragis banget. Termasuk kita kemarin sempat memikirkan ya bagaimana ayah dari Upin Ipin alias Abdul Salam ini tuh bisa meninggal. Dari banyak episode dapat disimpulkan bahwa ayah dari Upin Ipin ini meninggal memang saat bertugas. Nah ini nih yang cukup mengganjal di pikiran kita, kayak kok bisa sih? Emang ada apa di Malaysia sampai ada korban jiwa segala? Bukannya Malaysia tuh emang udah sejak lama ya aman, tentram, sentosa, iya gak sih? Ada konflik apa antara tahun 2000-an sampai 2010-an?
Jadi gini, Upin Ipin kan lahir pada tahun 2003. Nah, ini berdasarkan Wiki Fandom. Di sini kalian bisa lihat ya. Dan series ini disiarkan untuk pertama kali saat mereka tuh usia 5 tahunan di tahun 2007-2008. Nah, diceritakan bapaknya ini kan meninggal saat Upin Ipin ini ya masih kecil. Kita juga pernah melihat dalam foto keluarga Opa yang lengkap semua saat mereka piknik. Itu di sana ada Upin Ipin, ada Kak Ros, ada Opa dan suaminya Abang Gani, dan ada Abdul Salam beserta istrinya yaitu Latifah. Pokoknya tuh semuanya lengkap. Berarti kan mereka bisa piknik itu ya di tahun 2005-an atau 2006-an lah ya. Saat Upin Ipin ini ya berusia 2-3 tahun, udah lahir gitu. Artinya di tahun 2005-an ini ya Abdul Salam itu kan sebenarnya masih ada. Nah, Upin Ipin tapi masih kecil. Nah, sekarang kok bisa sih dia bisa gugur dalam bertugas gitu. Berarti kan dia tuh harusnya gugurnya itu ketika Upin Ipin ini udah lahir, ya gak sih? Nah, kenapa gitu? Kenapa dia bisa sampai meninggal gitu loh? Emang pernah terjadi apa di Malaysia dalam kurun waktu ya 2004 atau 2005-an sampai 2008 atau 2009-an gitu? Karena kan pada tahun 2008 ini ya pasti Upin Ipin tadi udah berusia 5 tahunan ya. Nah, kita sempat searching beberapa hal yang pernah terjadi di Malaysia yang melibatkan militer. Nah, ini kenapa kita mengaitkannya dengan kejadian nyata? Karena ya serial Upin Ipin ini emang semi kisah nyata, ya nggak sih? Maksudnya ya beberapa hal memang tidak sepenuhnya fiksi alias ada di dunia nyata. Termasuk nama yang sering kita sebut tadi, siapa? Rosyam-Nor. Rosyam-Nor atau nama lengkapnya Datuk Rosyam-Nor adalah aktor, produser, dan tokoh hiburan Malaysia yang sangat dikenal, terutama lewat film dan drama aksi. Dia sering dijuluki sebagai hero Malaya karena banyak memerankan karakter yang berani dan tangguh dalam film-film Malaysia. Sering banget beliau ini berlakon jadi polisi, tentara, gangster, ya pokoknya pahlawan gitu ya. Nah, beliau ini lahir pada 1 Maret 1967 di Kuala Lumpur dan telah lama menjadi salah satu aktor populer di industri film dan televisi Malaysia. Jadi Rosyam-Nor ini ya bukan fiksi belaka, ada orangnya gitu dan malah terkenal banget di Malaysia. Ya sama penggambarannya tuh kayak di serial Upin Ipin sebagai aktor juga. Nah, menariknya Rosyam-Nor ini ya ternyata diceritakan memiliki hubungan baik dengan Abdul Salam. Maka mungkin saja bisa dipastikan bahwa tragedi yang merenggut nyawa Abdul Salam juga mungkin terinspirasi dari kejadian nyata yang ada di Malaysia. Walaupun sekarang tidak ada komentar atau tanggapan resmi dari pihak Leskopek akan hal ini. Cuma kemarin kita sempat searching beberapa konflik yang melibatkan militer atau tentara yang pernah terjadi di rentang waktu 2003-an sampai 2008-an di Malaysia dan ini yang kita dapat. Salah satu peristiwa yang sering disebut ketika membicarakan tragedi militer di Malaysia adalah Sauk Siege. Insiden ini terjadi pada tahun 2000 di daerah Sauk, negara bagian Perak. Nah, saat itu sebuah kelompok militan bernama Al-Ma'unah menyerbu 2 gudang senjata militer dan berhasil membawa kabur berbagai senjata api. Mereka kemudian bersembunyi di daerah perbukitan dan hutan sehingga memicu operasi pengepungan besar oleh aparat keamanan Malaysia. Operasi ini melibatkan polisi dan militer untuk menahan kelompok tersebut. Dalam kejadian itu terjadi ketegangan bersenjata dan beberapa sandera itu tewas. Sebelum akhirnya para militan pun akhirnya menyerah. Jadi di sini ada beberapa korban gitu guys. Tapi ya peristiwa ini tuh resmi berakhir pada tanggal 6 Juli 2000. Dan pada saat itu ya Upin Ipin ya belum lahir. Jadi nggak mungkin peristiwa ini terjadi. Harus yang pas peristiwa terjadi itu tuh ya Upin Ipin itu udah lahir gitu. Dan usianya tuh mereka harus udah di 2-3 tahunan gitu. Karena kan emang sempat foto ya tadi, ya nggak sih? Mereka piknik bareng gitu. Jadi pas Upin Ipin lahir tuh Abdul Salam tuh udah ada. Nah sedangkan peristiwa ini tuh di tahun 2000 Upin Ipin aja tuh belum lahir, ngerti gak sih gitu. Nah ada juga dalam bentuk kecelakaan saat menjalankan tugas. Salah satu yang cukup dikenal adalah kecelakaan helikopter militer Sikorsky S-61A4 Nuri milik Royal Malaysian Air Force pada tahun 2007. Helikopter tersebut jatuh di kawasan pegunungan dekat Genting Sempah ketika sedang melakukan penerbangan militer. Semua personel di dalamnya tewas. Insiden ini sempat memicu diskusi besar di Malaysia mengenai keselamatan armada helikopter yang sudah cukup tua dan masih digunakan untuk berbagai misi militer di wilayah yang sulit dijangkau. Nah sebenarnya kita merasa bahwa tragedi ini mungkin mendekati atau bahkan mungkin bisa menjadi inspirasi bagaimana Abdul Salam mungkin terenggut nyawanya. Maksudnya Abdul Salam pastinya memang tidak terlibat dalam kecelakaan ini, tapi ya mungkin memang dia meninggal dalam menjalankan tugas sama seperti yang terjadi dalam tragedi ini. Paham kan? Gak kebayang sih sedihnya gimana kalau seorang ayah bisa meninggal saat dia sedang menjalankan tugas. Apalagi saat dia sedang berusaha untuk menghidupi keluarganya.
Gimana menurut kalian? Apa yang mungkin menjadi penyebab kematian dari ayahnya Upin Ipin? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.